Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 3. Nah, di tema 3 ini apa sih yang akan kita pelajari? Kita akan belajar tentang benda di lingkungan kita. Nah, apa saja benda yang ada di lingkungan kita? Wah, pasti banyak sekali ya. Ada berbagai macam benda yang ada di sekitar kita, seperti kursi, meja, laptop, handphone, sapu, dan masih banyak lagi. Setiap benda memiliki bentuk, ukuran, dan warna, serta bahan dasar yang berbeda. Nah, berbicara masalah benda, apakah bunga mawar dan ikan cupang termasuk ke dalam benda? Nah, tentu saja tidak ya. Kenapa? Karena benda tidak memiliki ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup seperti bernapas, bergerak, membutuhkan makan dan minum, berkembang biak, bisa merasakan rangsangan. Nah, apa saja benda-benda yang terbuat dari kayu? Nah, di sini sudah ada gambar-gambarnya. Ya, ada pintu, ada lemari, ada kursi, ada meja. Kemudian ada juga jendela. Nah, ini adalah benda-benda yang terbuat dari kayu. Nah, ada apa saja yang terbuat dari kayu lagi? Mungkin kalian bisa menyebutkannya di kolom komentar. Jadi banyak sekali benda-benda yang terbuat dari kayu selain yang tadi kita sebutkan. Selanjutnya, masih berbicara tentang benda yang terbuat dari kayu. Salah satu benda yang bisa kita gunakan untuk aktivitas harian kita adalah kayu. Nah, kayu merupakan benda yang digunakan untuk bahan dasar membuat peralatan rumah tangga seperti yang sudah tadi kita jelaskan. Ada kursi, meja, lemari, dan rak buku. Kayu memiliki kelebihan yang bersifat kuat, tidak mudah patah, dan ringan. Namun, kayu ini memiliki kelemahan, yaitu mudah terbakar, mudah rusak oleh air, dan lapuk. Nah, jadi benda-benda yang berbahan dasar kayu ini memiliki kelebihan kuat dan tidak mudah patah, kemudian ringan dibandingkan benda-benda yang terbuat dari bahan dasar lainnya. Tapi benda-benda yang terbuat dari kayu ini rentan untuk rusak oleh air. Nah, jadi kelemahannya, benda yang terbuat dari kayu ini ketika terkena air, ya dia akan mudah rusak. Kemudian mudah terbakar juga. Dan lapuk. Lapuk itu keropos ya. Biasanya jika kayu itu sudah tua, sudah lama, nanti lama-kelamaan akan lapuk atau keropos. Nah, kemudian selain terbuat dari kayu, apa saja benda yang terbuat dari plastik? Mungkin kalian tahu, selain kayu, benda yang berada di sekitar kita juga terbuat dari plastik, betul? Ya, ada banyak sekali contohnya, seperti kemasan makanan dan minuman, baskom, ember, dan lain sebagainya. Plastik ini memiliki sifat kedap air. Kedap air itu artinya tahan air, artinya tidak tembus air. Kemudian elastis, lentur, ringan, dan kokoh. Itu adalah kelebihan dari sifat plastik. Namun, plastik memiliki kekurangan. Yang pertama, tidak tahan panas dan sulit untuk diurai oleh tanah. Nah, jadi bahan dasar
plastik ini, ya benda yang berbahan dasar plastik ini memiliki kelebihan kedap air atau tahan air, tidak tembus air. Contohnya ketika kita menggunakan jas hujan, ya. Kemudian ada juga payung, ya, payung yang terbuat dari plastik, ya. Kemudian baskom, ember, gayung. Nah, itu adalah bahan-bahan yang terbuat dari plastik dan sengaja digunakan dengan berbahan dasar plastik supaya air bisa ditampung atau air tidak bisa menyentuh kita. Nah, adapun kelemahannya yaitu tidak tahan panas. Artinya ketika panas itu berlebih, maka benda yang terbuat dari plastik itu akan meleleh, akan terbakar. Dan plastik juga sulit untuk diurai oleh tanah. Artinya ketika limbah plastik itu banyak terdapat di dalam tanah, maka limbah plastik itu akan berpotensi merusak lingkungan karena sulit diurai oleh tanah. Berbeda dengan benda-benda yang terbuat dari kayu. Kalau benda yang terbuat dari kayu itu dia akan mudah terurai oleh tanah karena kayu adalah bahan dasar yang alami, sedangkan plastik itu bahan dasar yang buatan. Nah, dan plastik ini bisa mencemari lingkungan dan mengandung racun yang tidak baik untuk kesehatan. Oleh karenanya, penggunaan plastik harus dikurangi dan harus ada yang namanya daur ulang plastik, ya, sehingga penggunaan plastik itu yang sudah tidak terpakai bisa didaur ulang atau dimanfaatkan untuk keperluan yang lainnya. Contohnya, ya, ada tas yang terbuat dari bahan-bahan plastik bekas, kemudian botol-botol minuman yang digunakan untuk keperluan yang lainnya. Itu bisa menjadi salah satu penyelesaian daripada limbah plastik ini. Oke, selanjutnya, selain plastik dan kayu, ada juga benda yang terbuat dari logam. Kalian tahu logam? Ya, logam itu benda yang seperti besi, aluminium, seng, ya, kemudian emas dan lain-lain sebagainya. Itu adalah contoh dari logam. Nah, adapun contoh bendanya yang biasa kita temukan, yang pertama ada sendok, nah, kemudian panci dan penggorengan atau wajan, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Nah, benda-benda tersebut terbuat dari logam. Kenapa benda tersebut terbuat dari logam? Nah, karena benda tersebut berfungsi untuk membantu segala pekerjaan kita. Nah, sifat logam sendiri itu memiliki sifat kuat, keras, dan penghantar panas yang baik. Contoh, wajan atau panci jika terbuat dari plastik, maka tidak akan berfungsi, yang ada malah akan rusak. Oleh karenanya, kenapa wajan dan panci itu terbuat dari logam? Supaya bisa memanaskan masakan, bisa memanaskan air yang kita masak. Oleh karenanya, benda-benda tersebut terbuat dari logam. Nah, logam ini memiliki kekuatan atau memiliki kelebihan kuat, keras, dan penghantar panas yang baik. Namun kelemahan dari logam itu yaitu berat dan sulit untuk dibentuk, ya. Beda halnya dengan kayu dan plastik, ya. Nah, ada juga benda-benda yang terbuat dari karet dan kaca. Nah, kalian tahu contohnya dari karet dan kaca banyak, ya. Ada penghapus itu terbuat dari karet. Kemudian apa lagi? Kemudian gagang spatula
itu terbuat dari karet juga ya. Karena karet itu memiliki sifat lentur, kuat, kedap air. Sedangkan sifat dari kaca yaitu tembus pandang dan kedap air, tahan air namun rentan pecah. Nah, ini adalah sifat-sifat dari benda-benda yang terbuat dari kayu, dari plastik, dari logam, kemudian dari kaca dan dari karet. Nah, mungkin kalian bisa mencari benda-benda di sekitar kalian yang terbuat dari kayu, plastik, logam, kaca, dan karet. Nah, pasti banyak ya benda-benda tersebut. Baik, kita lanjutkan ya nak. Fahmi sedang mengamati benda-benda yang ada di lingkungan sekitar. Dia ditugaskan gurunya untuk membuat kalimat efektif. Nah, apa sih kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa dan mudah dipahami oleh membaca. Nah, supaya kita lebih mengetahui lebih jelas bagaimana sih contoh kalimat efektif dan kalimat yang tidak efektif. Yang pertama, contoh kalimat efektif. Contoh kalimat yang tidak efektif. Ada banyak macam-macam makanan yang dijual di restoran itu. Nah, ada banyak macam-macam makanan yang dijual di restoran itu. Ini adalah contoh kalimat yang tidak efektif. Kenapa? Karena kita lihat contoh kalimat efektifnya. Ada macam-macam makanan yang dijual di restoran itu. Nah, ada perbedaan, ada kata yang dihilangkan di sini. Apa kata yang dihilangkan itu? Ya, kata yang dihilangkan itu adalah banyak. Ada banyak macam-macam makanan. Banyak dan macam-macam itu memiliki makna yang sama. Artinya lebih dari satu. Oleh karena itu, dihilangkan salah satunya. Bisa dihilangkan banyak atau macam-macamnya. Jadi kalau di kalimat efektifnya adalah ada macam-macam makanan yang dijual di restoran itu. Atau ada banyak makanan yang dijual di restoran itu. Nah, itu adalah salah satu contoh kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Kemudian contoh selanjutnya, Budi adalah anak paling terpintar di kelasnya. Nah, contoh kalimat efektifnya seperti apa? Budi adalah anak paling terpintar. Ya, Budi paling pintar di kelasnya. Kenapa adalah anaknya dihilangkan, kemudian kata palingnya dihilangkan juga? Budi adalah anak paling terpintar. Nah, ini adalah pemborosan kata. Sedangkan kalimat efektif itu tidak boleh melebihi, tidak boleh maknanya lebih ya, tidak boleh banyak maknanya. Nah, di sini kita hilangkan Budi paling pintar. Nah, paling pintar itu adalah yang tingkatan anak yang paling tinggi sifatnya. Berarti kalau sudah paling pintar tidak usah ada kata terpintar ya. Jadi paling pintar bukan paling terpintar. Makanya kata depan ternya ya, imbuhan ternya kepada kata terpintar dihapus. Kemudian Budi adalah anak. Nah, ini adalah anaknya dihilangkan karena itu tidak memiliki makna yang efektif untuk kalimatnya. Jadi dihilangkan Budi paling pintar di kelasnya. Jadi tidak usah dijelaskan adalah anak ya. Makanya
Kalimat efektifnya adalah Budi paling pintar di kelasnya. Nah, ini adalah dua contoh kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Mudah-mudahan sampai sini kalian paham ya anak-anak. Oke, untuk selanjutnya kita akan mengerjakan soal atau kuis pintar berbahasa. Oke. Di kalimat yang pertama atau pertanyaan yang pertama, kalimat efektif adalah titik-titik. Nah, tadi kita sudah bahas kalimat efektif itu apa. Kemudian yang kedua, suasana di pasar sangat ramai sekali. Perbaikan kalimat efektif di samping adalah, silakan kalian perbaiki ya. Suasana di pasar sangat ramai sekali. Nah, kira-kira kalimat ini yang harus dihilangkan atau diperbaiki supaya menjadi kalimat efektif seperti apa? Silahkan kalian tuliskan kalimat efektifnya. Yang ketiga, kelebihan benda yang terbuat dari karet yaitu, nah, apa sih kelebihan benda yang terbuat dari karet? Yang keempat, contoh dua benda yang terbuat dari logam. Nah, benda-benda yang terbuat dari logam yang ada di sekitar kalian apa saja? Silahkan kalian tuliskan. Kemudian yang kelima, kelebihan benda yang terbuat dari plastik adalah, nah, salah satu kelebihan benda yang terbuat dari plastik itu apa? Kelebihannya. Silahkan kalian tuliskan jawabannya dan dikirimkan ke wali kelas kalian, oke? Dan untuk sesi 2 nanti akan ada tugas tambahannya, nah ya, yang akan diinformasikan nanti di grup kelas kalian. Baik anak-anak, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kita di pagi hari ini. Semoga pertemuan kita diberikan keberkahan oleh Allah dan semoga kalian semua bisa mendapatkan pembelajaran baru dalam penjelasan di pertemuan kita pada pagi hari ini. Bapak mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mari kita sama-sama ucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Salam untuk kedua orang tua kalian dan tetap semangat untuk belajar. Jangan lupa kerjakan tugasnya karena tugas ini adalah salah satu dari tanggung jawab kalian. Dan ingat, belajar adalah salah satu ibadah yang harus kalian lakukan. Sehingga kalau kalian belajarnya malas-malesan dan tidak mengerjakan tugas, sama saja kalian tidak menjalankan ibadah ini dengan benar. Kalau kalian tidak menjalankan ibadah ini dengan benar, artinya bukannya mendapatkan pahala, nanti kalian akan mendapatkan dosa jika kalian bermain-main dengan belajar. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Sekali lagi Bapak mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Dadah.